Halo, selamat datang kembali di Catatan Si Cuan. Di sela-sela aktivitasmu hari ini, saya mau nanya satu hal yang agak personal. Pernah nggak kamu beli sesuatu yang agak mahal, mungkin kopi enak atau tiket liburan, tapi setelah bayar, ada rasa nyeri di hati. Kamu ngerasa bersalah, kamu mikir, duh harusnya uang ini ditabung aja, harusnya aku nggak seboros ini. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tolong dengerin ini baik-baik. Rasa bersalah itu wajar. Itu tandanya kamu bertanggung jawab. Tapi hati-hati, kalau rasa bersalah itu bikin kamu nggak bisa menikmati hidup sama sekali, itu tandanya kamu sudah kena penyakit penimbun sayang. Coba cek lemari pakaian kamu. Pernah nggak kamu punya baju batik yang bagus banget? Atau sepatu mahal yang kamu simpan terus? Kamu sayang-sayang buat make. Kamu takut kotor. Kamu bilang, nanti aja dipakainya pas ada acara spesial. Atau nanti aja pas momennya pas. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun lewat, momen itu nggak datang-datang. Pas kamu cek lagi, bajunya udah nggak muat karena badan melebar. Atau sepatunya malah rusak. Kulitnya mengelupas justru karena nggak pernah dipakai. Akhirnya, kebuang sia-sia. Di kehidupan nyata, barang simpanan itu adalah uang kamu, dan barang rusak itu adalah sisa umur kamu. Banyak orang meninggal dengan tabungan yang mereka sayang-sayang mati-matian, tanpa sempat mereka nikmati sedikit pun. Itu bukan hemat teman-teman, itu penyesalan. Mungkin kamu bilang, kan aku nabung buat masa tua, biar bisa keliling dunia pas pensiun. Ini pemikiran yang logis, tapi melupakan satu fakta biologis. Tubuh kita punya masa kadaluarsa. Uang bisa disimpan selama 50 tahun, tapi lutut kamu, punggung kamu bisa punya 1 miliar di umur 80 tahun. Tapi apakah di umur segitu kamu masih kuat mendaki gunung? Apakah kamu masih bisa makan makanan enak tanpa takut gula darah naik? Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang cuma enak dilakukan di usia tertentu. Main kejar-kejaran sama anak pas mereka kecil, itu ada waktunya. Pas mereka udah remaja, momen itu hilang. Traveling jauh sama pasangan, itu ada waktunya sebelum fisik melemah. Uang bisa menunggu, tapi waktu nggak bisa. Nah, biar kamu nggak merasa boros saat mengeluarkan uang, ganti cara pandangmu. Kenalkan konsep dividen kenangan. Biasanya kita investasi saham biar dapat dividen uang. Tapi saat kamu liburan, saat kamu traktir orang tua, saat kamu beli pengalaman, kamu sebenarnya lagi investasi juga. Dividennya apa? Ingatan manis. Coba ingat momen paling bahagia 5 tahun lalu. Mungkin waktu itu dompetmu tipis, tapi kamu nekat liburan bareng sahabat. Sampai hari ini, kalau diingat-ingat, rasanya masih seneng kan? Hati rasanya hangat. Itulah dividen. Sekali bayar, tapi cuan kebahagiaannya mengalir seumur hidup tiap kali kamu mengingatnya. Itu investasi yang gak pernah rugi. Jadi hari ini, saya mau kasih kamu izin. Izin untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Tentu, jangan jadi boros dan menghabiskan semua gaji. Kita tetap butuh dana darurat dan investasi masa depan. Tapi, jangan sampai timbangan hidupmu miring sebelah. Jangan jadi semut yang kerja rodi seumur hidup tanpa pernah mencicipi gula. Sisihkan sebagian kecil penghasilanmu untuk pos bersenang-senang. Pakai uang itu sampai habis tanpa rasa bersalah. Beli tiket konser itu. Beli sepatu lari yang bagus itu. Ajak ibumu makan di tempat yang layak selagi beliau ada. Ingat, hidup ini ibarat sebuah buku cerita. Saat nanti halaman terakhirnya ditutup, kualitas bukunya bukan dilihat dari seberapa banyak halaman kosong yang tersisa, tapi dilihat dari seberapa seru cerita yang tertulis di dalamnya. Uang adalah tinta. Jangan cuma disimpan di dalam botol tinta. Pakailah tintanya untuk menulis cerita yang indah. Selamat melanjutkan harimu. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.